Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap-Mu. Bila hari ini kami masih bisa menyapa-Mu, ini semua hanya karena kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami, orang yang lemah dan penuh dosa ini. Mohon ampunilah dosa-dosa kami. Selanjutnya ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu, agar dapat kami jadikan pedoman dengan benar seturut yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan hormat hanya kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 24-27. Saya akan membacakannya untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah berpegang teguhlah pada firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah perumpamaan tentang bagaimana orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, serta respons mereka ketika mereka mendengarkan firman yang disampaikan Yesus kepada mereka. Ada beberapa tipe orang, yaitu ada orang yang mendengar namun mereka tidak percaya dan tidak melakukan firman yang mereka dengar. Dan ada juga orang yang mendengar setelah itu percaya dan melakukannya dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari manakah kita dapat mengetahui bahwa yang seorang mendengar tetapi tidak melakukan, dan yang seorang lainnya setelah mendengar dan ia melakukannya? Ketika badai kehidupan menghampiri, maka seorang yang mendengar, percaya dan melakukan firman Tuhan akan menunjukkan ketahanannya, ketabahannya, kesabarannya. Ia tidak akan roboh dan tidak jatuh. Ia akan tetap tegap dan berdiri kokoh. Sedangkan seorang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, ketika datang badai melanda hidupnya, segeralah ia roboh dan jatuh. Ia tidak bertahan lama dan akhirnya menuju kehancuran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan rupa-rupa masalah dan juga godaan dalam hidup ini. Permasalahan kehidupan seperti masalah kekurangan ekonomi, mengalami sakit penyakit, mendapat perlakuan yang tidak adil, disudutkan, dikucilkan, difitnah orang lain, dibenci, percekcokan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka kunci agar kita tetap tegar, kuat, dan bisa melewatinya adalah ketika kita berpegang dan percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita dan mau melakukan firman atau kehendak Allah. Kita jangan mendasarkan kehidupan kita kepada apapun yang ada di dunia ini, yang bagaikan pasir tidak dapat memberikan ketahanan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Mari kita sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan dongeng dan cerita biasa. Inilah firman yang berkuasa dan berpribadi, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, baiklah kita mengenalnya lebih dalam lagi. Ia yang berkuasa akan hidup ini. Ia pula lah yang mengatur hari esok. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita berjanji untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang barusan saja kami dengarkan. Melalui firman-Mu ini, kami beroleh pengajaran agar kami tidak hanya mendengar firman, tetapi lebih daripada itu, kami harus mau melakukan firman-Mu di keseharian hidup kami. Oleh sebab itu, ya Allah, kami memohon penyertaan-Mu selalu di dalam hidup kami ini. Biarlah firman-Mu tertanam kokoh di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami mampu bertahan di dalam menghadapi setiap badai kehidupan yang melanda kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharalah hidup kami, dan dengarlah doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.